Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat KUKM? Kita kembali lagi di Sinobar Sinau bareng saya Tika Sulistia yang kali ini akan ngobrol bareng satu narasumber yang ini luar biasa sih ya, kopi rempah Abimana. Saya mau sapa dulu, di samping saya sobat KUKM sudah ada Mas Abdul Hakam Mustaqim. Ini owner dan founder sekaligus kopi rempah Abimana dari Prambon Sidoarjo. Saya mau sapa dulu, selamat siang. Ini siang ya kita tappingnya. Siang, Selamat siang ya, Mas Abdul. ya. Saya panggilnya Mas Abdul aja ya? Ya, boleh. Panjang banget namanya sobat KUKM. Mas Abdul Hakam Mustaqim. Oke, selaku founder dan juga owner dari kopi rempah Abimana. Ini loh produknya yang ada di depan. Nanti kita jelasin ya ini produknya seperti apa. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang kalau yang ini ya, kalau yang nontonin atau udah kenal bahkan sama Mas Abdul karena beliau udah terkenal di mana-mana. Ini kita kali ini akan mengangkat satu tema yang ini UMKM itu kalau sama yang satu ini masih pingin banget bisa mengembangkan produk UMKM-nya di digital terutama marketplace, tapi gimana caranya ya? Kalau misalnya mau live TikTok hari ini katanya followernya harus 1000, bener nggak sih? Nah itu kita mau tanya ke Mas Abdul. Tema kita kali ini adalah bongkar rahasia online shop. Karena ini kita nanti akan tanya ya omsetnya udah berapa sih ini produk ini kalau dijual di online shop. Oke Mas Abdul, ini langsung aja. Boleh. Kopi rempah Abimana. Ya. Pertama, boleh ceritain dulu historinya dulu gimana sampai muncul produknya ini. Oke. Untuk sahabat KUKM ya. Ya. Awal mulanya memang saya itu suka ngopi ya. Tapi kita mencari satu keunikan yaitu kopi rempah Abimana. Oke. Nah, kopi rempah Abimana itu ada rempah-rempah yang campuran kayak ada jahe merah, ada ginseng, ada Baik. habatus Ya, sauda. ya. Ini baik buat kesehatan. Baik. Ya, jadi banyak mengeluh juga kan kopi hitam, Iya. lambung naik dan Benar, sebagainya. Di benar. sini aman. Asalkan Oke. makan terlebih dahulu baru bisa minum. Baik ya. Bisa juga ya. ini buat perawatan kulit. Oh iya. Wah, ini yang ciwi-ciwi seneng ya, sekaligus ngopi. Sekarang kan ciwi-ciwi juga suka ngopi ya. Ngopi sekaligus kulitnya bisa jadi skincare ini. Kopi rempah gimana? Awalnya cuma itu aja ya untuk Iya. ngopi dulu, Iya. sharing-sharing. Iya. Akhirnya punya ide, bagaimana nih kita kembangkan kopi aja daripada kita Oke. membuka warung kopi yang mahal, Iya, kita iya. buka produk kopi tapi yang punya sensasi lain. Benar, jadi beda dari yang lain ya. Betul. Dari tahun berapa ini Mas Abdul punya kopi rempah? Ini sebenarnya dari tahun 19. Cuman waktu tahun 2020 sempat Iya. berhenti. Oke, 2019 ya. Ya. Ya, sebelum pandemi ya. Udah masuk pandemi, sebelum awal-awal pandemi, ya. awal-awal. Awal-awal mau masuk pandemi itu ya. Di saat pandemi itu berjalan 4 bulan, Iya. kita sudah, kalau dikatakan ekspor sih enggak ya. Kita sudah kirim ke luar negeri termasuk Singapura sama Malaysia itu per bulan 50 kilo. Berarti pandemi justru bisa. Lebih rame. Oh, wow. Gimana ceritanya? Boleh diceritain pandemi. Terus gimana caranya punya jalur atau networking bisa kirim ke luar negeri? Dikarenakan di saat pandemi kan butuh imun ya. Oke. Nah, di sini ada komponen jahe merah sama ginseng. Benar. Nah, Iya, di situ iya. dibutuhkan. Betul. Di situ keramaian, di situ Iya. ada. Tapi di saat 4 bulan kemudian berjalan, saya diminta untuk mengembangkan market. Nah, di situ saya putus Oke. selama 2 tahun. Oke. Nah, Baik. setelah 2 tahun kita memutuskan kontrak sudah habis, kita meneruskan perkembangan kopi rempah Abimana. Lebih luar biasa lagi. Iya. Baru berjalan 4 bulan, kita menggali online. Ya. Nah, ini sangat luar biasa nih. 1 bulan bisa mencapai 12 juta. Itu dari online-nya. Tahun berapa mulai Mas online? Tahun 2023. Oh, baru aja berarti Baru ya. saja. Oke. Di bulan Februari. Berjalan stabilnya itu Ya. Maret. Oh, oke, baik. Nah, tadi udah dikirim ke negara mana aja kalau boleh tahu ekspornya? Oke, kalau ekspor masih di Nigeria aja. Nigeria, yang lain masih Asia Tenggara gitu ya. Ini udah ke Nigeria. Permintaannya boleh diceritain Mas, tiba-tiba bisa dapat link gitu loh masuk ke Nigeria. Oke. Sebenarnya sahabat KUKM,
Kalau mau usaha ataupun membuka bisnis, jangan tanggung. Jangan cuma sekedar produk sudah ada, tapi kita nggak punya link. Ya. Baik. Link itu berbagai macam, Ya. entah toko, entah itu website, itu yang kita perlukan. Nah, ternyata saya tuh mendapatkan info itu dari website, dari email. Oh, oke. Nah, dari mereka-mereka di situ berpotensi, langsung kita kelola untuk proses ekspornya. Tapi memang sebelum kita masuk ke ekspor, memang di Desperinda Iya. atau di bidang-bidang instansi itu mensupport kita di UMKM untuk memberikan program ekspor, biar tidak salah kaprah, Iya. ya kan? Iya. Nah, akhirnya di situ proses-proses yang ada tetap saya tuh sharing sama Desperinda. Nah, saya juga ucapkan terima kasih sama instansi Desperinda yang selalu membantu kami sebagai UMKM, terutama di UD Abimana Jaya untuk ekspornya ke Nigeria. Oke, berarti awalnya memang Mas Abdul sendiri yang punya inisiatif untuk gimana ya caranya, terus searching nemulah itu website. Nah, komunikasi langsung ke buyer yang ada di Nigeria gitu ya. Dapatnya kok yang dilalah di Nigeria, kemudian difasilitasi atau dipandu ya sama didampingi sama Dispenindak dan juga teman-teman di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, jadilah dikirim ke sana. Boleh belajar sedikit sebelum kita masuk ke rahasia online shopnya tadi yang omsetnya sudah luar biasa ya. Ini awal mengirim ke sana ada kendala apa sih? Karena beberapa UMKM bisa nembus ekspor tuh gimana caranya ya, apalagi bisa sampai lolos dan kirim ke sana. Apakah ada kendalanya dan pertama kali berapa kuantiti yang dikirim kalau ekspor ke Nigeria? Jika kita pelajari betul-betul, kita nggak ada kendala. Yang terpenting kita ada link untuk komunikasi sama pihak yang terkait. Jadi kita mudah. Jadi kalau kita jalan sendiri tanpa ada kerjasama, tanpa ada link yang mengarahkan kita, pasti kita kesusahan. Betul. Dan alhamdulillah tidak ada kendala. Baik, dilancarin ya jalannya. Nah, berapa kuantiti yang waktu itu pertama kali yang dikirim ke Nigeria? Itu 40 feet. 40 feet, lumayan ya. Oke, baik. Itu permintaan dari buyer sendiri atau memang dari sini? Buyernya minta segitu ya. Oke, luar biasa. Gila ya, ini udah gede banget loh, pertama kali emang dilancarin ya kan. Berdoa aja atau deket-deket aja sama Mas Abdul ya supaya hokinya itu bisa nular. Oke, baik. Sekarang kita mau ngobrol nih. Nah, kita masuk ke online shopnya. Pertama kali di marketplace itu masuknya kemana, Mas? Saya ke Shopee yang pertama. Shopee. Nah, ini kalau ke Shopee awal mula itu benar bagus ya. Dan tidak ada kendala. Dari fitur-fiturnya itu mudah kita terobos. Pas di saat setelah pandemi atau 2022 itu ada perubahan fitur ataupun perubahan program. Jadi ada potongan ini, potongan itu, admin dan sebagainya. Dulu enggak ada. 2023 ya berarti ya mulai Shopee juga. 22. 2022 lebih dulu Shopee-nya berarti. Iya. 2022 udah mulai Shopee. Tapi kalau Shopee pemulanya Shopee itu saya 2020. Udah mulai buka langsung di Shopee. Saya buka sama Shopee. Terus kita jalan selama 2 tahun 2022. Baik. Kita mempelajari ke TikTok-nya. Nah, ternyata TikTok itu ada triknya tuh lebih mudah di situ. Baik. Berarti sekarang jalan dua-duanya ya. Dua-duanya. Oke, boleh Shopee dulu yang kita bongkar ya. Boleh. Nah, Shopee ini kan buka tokonya kalau menurut teman-teman UMKM ya, tuh detail banget gitu, masukinnya satu, betul ya? Betul. Masukinnya satu, waduh itu kalau salah centang itu nanti bisa salah ya, baik salah promonya, salah nanti bisa harganya dan lain sebagainya, jadi rugi nggak jadi untung. Betul. Nah itu awal mula gimana, Mas Abdul sendiri atau udah punya karyawan untuk mengelola yang namanya bisnis online-nya? Kebetulan saya itu jalan sendiri, Mbak. Oke. Dan itu otodidak. Jadi dicoba-coba aja ya masuk ke fitur-fiturnya gitu ya, mempelajari kebijakan-kebijakan, syarat dan ketentuan yang ada di Shopee. Benar, orang sekarang tuh malas baca, dibaca aja udah diikutin caranya, bisa ya Mas ya. Oke, 2022 boleh diceritain tuh, ini variannya cuman ini aja?
Kalau ya, kopi ini rempah. satu varian. Cuman beda ukuran ya. Yang ada 100 gram, ada yang 50 gram kalau untuk kopi rempah Abimana. Berarti yang dimasukkan di Shopee tidak terlalu banyak juga ya produknya ya berarti ya. Hanya ini aja fokus memang di Shopee. Itu lebih mudah sih sepertinya ya. Boleh Mas dibantu kalau mau ke Shopee, tips dan triknya dari awal membangun tokonya bagaimana? Yang pertama itu kita harus tahu tentang produk kita. Produk kita itu sasarannya ke siapa? Ya, kalau memang kopi pasti sasarannya ke laki-laki. Betul ya? Betul. Dan yang kedua itu orang yang sehat tanpa ada kendala lambung atau emah kan gitu ya. Tapi di sini kita bisa merubah mindsetnya. Namanya hypnoselling. Baik. Ya. Boleh teman-teman, saya punya kendala lambung misalnya. Nggak apa-apa minum kopi ini. Loh kok bisa? Makan terlebih dahulu baru minum kopi. Ada edukasi dulu sebelum bener ya. Terus selain itu diseduh, ini juga bisa buat stamina laki-laki ataupun perempuan. Dan yang kedua, ini bisa buat perawatan kulit bagi pihak perempuan atau ciwi-ciwi ya. Baik. Pertama harus diketahui dulu segmennya mau kemana. Tahu dulu ya. Terus yang kedua kalau dalam pemasaran, itu ada namanya program Shopee tersendiri ya, atau bundling, atau flash sale, ataupun naik harga atau tidak kan di situ ada program-programnya. Dan ada yang 99 atau 10 kan gitu. Baik. Itu harus dipahami dulu ya. Betul. Memang itu ada syaratnya memang. Kalau cuma 4 produk itu tidak akan mendapatkan program tersebut. 4 produk atau 4 item? 4 item. Misalnya ini satu item ini ya. Yang size-nya ini, kemudian ada size-nya ini. Terus ada juga mungkin ditambahan lagi si coklat atau zen. Nanti kalau misalnya lebih dari 5 ya atau 10 itu nanti dapat support. Jadi kalau 4 aja, itu nggak bisa. Sampai sekarang masih berlaku ketentuan itu di Shopee? Berlaku. Karena kan dinamis banget ya. Kadang-kadang aku nggak tahu kalau Shopee itu dinamis banget, dinamis sekali atau enggak. Karena beberapa platform itu karena saking kencengnya usernya itu ada aja tuh syarat dan ketentuan rulesnya tuh tiap hari berubah-ubah gitu loh ya. Terus mainin algoritmanya juga jadi beda-beda. Nah kalau di Shopee masih ya? Masih. Stabil ya sampai sekarang masih seperti itu. Itu harus di notice dulu, jadi dipelajari dulu. Waduh, aku ngebayangin Mas Abdul dulu belajarnya pasti yang belajarin satu. Kalau gini pasti ada yang di trial dulu Mas ya. Betul. Sampai tahu kalau gini salah berarti nanti dirubah. Dan kalau bisa mengikuti program itu harganya jangan sampai harga reseller ya. Atau harga jual. Betul. Contoh soal misalnya di sini saya tuh jualnya harga resellernya 25. Ya kan? Kalau harga jual paling ya 27. Tapi kalau bisa di online di Shopee terutama itu di up 50% enggak masalah. Ini yang reseller misalnya ya. Nanti saya reseller nih Abimana dapat harga 25 nih. 25. Ya, saya jual di Shopee 50.000. Boleh? Boleh. Nah, kenapa kalau di up ke 50%? Dikarenakan di situ ada program banyak flash sale. Flash sale itu potongannya 50%. Baik. Supaya kita tidak rugi. Jadi kita up 50%. Ini rahasianya. Kebanyakan teman-teman UMKM itu boncos dikarenakan mereka cuman monoton dengan harga saya jual sekian. Di saat dapat orderan ternyata kena program flash sale. Di situ akhirnya boncos. Pengiriman, terus juga packingnya kan gitu akhirnya boncos ya. Ongkirnya berapa? Mepet banget ya akhirnya bahkan rugi. Bahkan rugi. Waduh. Itu yang banyak dikeluhkan. Ternyata salah-salahnya di sana karena harus banyak belajar lagi fitur-fiturnya dan kebijakannya supaya nggak salah strategi gitu ya. Itu yang pertama untuk harga. Dan yang kedua, Shopee memberikan kemudahan. Bikin konten. Baik. Dan konten itu kalau bisa videonya dikurangi
kayak ukuran videonya itu resolusinya ya, itu resolusinya supaya itu lebih cepet, enak, ringan ditonton. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tag atau pagar. Benar. Itu kita pakai sebanyak mungkin. Iya. Oke. Nah, itu di Shopee ya. Itu Betul. untuk mempermudah. Dikenal. Tapi cuman lingkupan Shopee saja. Dan tidak semua orang itu melihat konten Shopee kan gitu. Betul. Cuman Shopee itu ke live streaming yang diutamakan, bukan kontennya. Nah, kalau untuk live itu memang ada komponen atau platform tersendiri agar tersupport. Contoh kayak soal potongan harga atau harga spesial gitu. Tapi nanti dijangka waktu 30 detik, siapa yang tercepat itu nanti dapat harga sekian, seperti itu. Dimain-mainin ya. Betul, nanti ada seperti itu. Terus ada bundling juga, kalau beli satu nanti dapat aksesoris mungkin Zen, nanti beli ini dapat Zen, itu ada di situ. Teknik pemasarannya ya. Nah, itu di sekitar Shopee ya. Shopee ya. Live Shopee juga sering? Live Shopee-nya saya menurun. Saat itu ya, dikurangin ya, karena sekarang udah berpindah ke yang lain. Sebentar lagi kita bahas. Yang lagi jadi nomor 1 di dunia platformnya ya. Saya mau ke Shopee dulu. Selama di Shopee dari 2020 ya, udah ada di Shopee. Sampai hari ini, total penjualan ada Mas, rekapan sudah berapa? Atau boleh deh 2020 berapa kalau di Shopee, 2021 sampai 2023 ini kecenderungannya gimana penjualan online di Shopee? Kalau untuk di Shopee saya kan udah Abimana Jaya. Iya. Nah, itu dalam jangka 5 bulan baru kelihatan. Kalau sebulan 2 bulan masih belum. Betul. Iya. Jadi 5 bulan itu bisa continuous, bahkan bisa naik. Nah, bahkan juga bisa nurun. Karena pasarannya. Ya, dunia marketing seperti itu. Betul. Dan paling spesial buat saya itu 1 bulannya bisa mencapai 20 juta. Omset. Ya. Tuh, kalau orderan 1 harinya kadang 50 hingga sampai 100 orderan. Per hari? Per hari. Wow. Untuk produksinya kalau omsetnya sudah segitu, ini sekarang dilakukan sendiri atau sudah ada tim? Sementara saya sendiri semua. CEO ya. Chief of everything. Nah ini kalau di Shopee ya, kalau live Shopee itu mungkin saya nggak tahu apakah berbeda, boleh di sharing ke sobat KUKM ya. Kalau di live di Shopee itu apakah Mas Abdul juga memberlakukan jadwal, jadi tiap hari harus konsisten misalnya di jam 12 terus atau gimana Mas? Boleh tips and triknya live Shopee? Betul, salah satunya seperti itu ya teman-teman ya. Memang kita harus konsisten banget. Jadi nggak boleh ada jeda ya, misalnya hari ini aku live, besok aku rasa-rasan Kamis mana gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Algoritmanya Shopee langsung dihilangin gitu ya, nggak ada yang nonton. Baik. Boleh Mas di sharing gimana tuh live Shopee? Kalau live Shopee biasanya yang paling ramai itu sore hari. Jam berapa? Waduh, ini langsung ya, jam berapa dicatat loh? Antara jam 3 sama jam 4 hingga sampai jam 6. Jelang maghrib ya? Karena itu jam-jam orang istirahat. Orang santai. Ya udah lepas kerja, yang kerja pun sambil ke warkop gitu ya, udah nonton live. Baik, masuk akal sih. Antara jam 3 sampai jelang maghrib itu yang paling rame katanya, dibocor. Ini dibongkar semua loh ya hari ini sama Mas Abdul ya. Live Shopee itu begitu. Dan apakah untuk pemula nih Mas, gimana sih, ada tipsnya nggak sih? Karena kan tidak semua pelaku UMKM tuh pinter ngomong ya, apalagi di depan, walaupun itu di HP-nya sendiri nggak ada yang nonton misalnya di dalam ruangan cuman sama produknya, tapi berbeda ketika dia harus menjual produknya. Ini gimana caranya supaya orang itu tertarik nonton live Shopee-nya dan nggak bosan? Itu ada tipsnya nggak? Boleh? Iya. Yang pertama itu kita harus punya ciri khas ya. Gimana tuh Mas? Contoh. Kalau di Shopee memang saya terbuka seperti ini. Ya. Kalau di TikTok saya tertutup. Pakai topeng misterius. Coba nanti kita intip ya live-nya hari ini jam berapa, nanti kita tanya. Kalau di Shopee itu ciri khasnya kita, yang pertama memang jadwal, dan yang kedua untuk ciri khas kita itu cara bicara.
Contoh kalau misalnya kita bicara seperti ini, oke boleh ya, mungkin lewat telepon atau apa. Tapi kalau misalnya kita online, live, kita ada sedikit cengkoknya gitu. Dan contoh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat datang bersama Udi Abimana Jaya. Mari kita bongkar dan juga kita kenalkan kopi rempah Abimana, khasiatnya, fungsinya dan sebagainya. Deskripsinya nanti kita jelaskan semua. Yang terpenting jangan lupa di order kopi rempah Abimana, berasal dari Sidoarjo. Jadi ngomong yang biasa sama itu harus intonasinya itu harus dimainin ya kan, harus ada intonasinya tuh. Jadi seperti itu, punya ciri khas yang begitu itu live gitu kita belum nonton. Iki Mas Abimana iki kopinya kopi rempah nih yang live nih. Jadi dan orang itu lucu ya intonasinya kayak gitu ya. Kadang karena psikologi audiens tuh macam-macam ya. Ada yang dia cuma suka aja dia dengerin intonasinya, terus emang tertarik produknya juga ada. Kebutuhannya beda-beda gitu loh. Jadi itu yang harus dipelajari juga sama seller ya. Gimana caranya dia bisa menarik pada saat live Shopee. Ada lagi Mas, apa yang harus diperhatikan pada saat pemula terutama live shopping? Yang pastinya harus tahu deskripsinya ya. Produknya apa, bahannya dari mana, bahannya apa, terus fungsinya apa gitu. Terus kalangannya siapa aja gitu. Dan jangan lupa juga keuntungan sama kerugian juga harus dikasih tahu. Disampaikan. Betul. Keuntungannya ini bisa untuk make up, bisa untuk kulit. Kalau untuk kerugiannya ya kalau misalnya belum makan, kalau minum ini pasti nanti lambungan naik atau keluhan dan yang lainnya. Memang kita harus kasih tahu semuanya. Oke, baik. Wah, luar biasa. Itu ya. Ada lagi Mas? Boleh sebelum saya lanjut ke platform sebelah? Langsung aja lanjut. Lebih menarik ya platform sebelah sepertinya hari ini karena platform yang satu ini memang jadi platform nomor 1 sekarang di dunia dan pengguna terbesar risetnya Wave 1 ya. Wave 1 tahun ini 2023 pengguna terbesar platform ini adalah Indonesia. Jadi kalau kemarin ada yang bilang Amerika, wong Amerika itu gak senganggur kita guys. Jadi pengguna platform yang satu ini itu terbesar adalah di Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan apa? TikTok. Kalau di TikTok katanya ada yang bilang nggak boleh mention nama platformnya. Jadi ada yang bilang tok gitu ya. Macam-macam. Ya wes, kita mau bongkar ini. Nah, kalau di Shopee tadi seperti itu. Kalau di TikTok ini bakal seru lagi. Tadi katanya udah di-spill ya. Kalau di Shopee itu saya seperti ini Mbak, terbuka. Tapi kalau di TikTok saya pakai topeng. Aduh, ini jadi penasaran ya. Bikin kita hari ini sudah live TikTok? Sudah berapa kali? Kan biasanya ada jadwalnya ya Mas ya? Pasti ada. Kalau tiap hari jam berapa aja ini? Nanti saya sampaikan ya TikToknya apa akunnya. Saya live streaming itu ada dua sesi ya, dua sesi, maaf ya. Untuk sahabat KUKM itu kita memang harus punya ciri khas tersendiri. Kalau pukul pagi ya kita ngopi nih, ya pasti sesinya kopi rempah. Kita jualan. Jam 8 atau jam 9 hingga sampai jam 10 atau jam 11 sebelum istirahat. Kita ngopi saja. Ya. Terus nanti di sore hari jam 3 hingga sampai jam 5 kita konsultasi. Konsultasi produk atau konsultasi pribadi? Ada lainnya. Boleh konsultasinya soal apa? Gini teman-teman sahabat KUKM. Jadi kalau di TikTok itu kita harus punya ciri khas, jangan sampai kita itu monoton. Betul. Saya jualan kopi atau produk apapun itu, jangan terkesan jualan kopi aja gitu kan. Jadi kalau orang jualan kopi, udah biasa kan gitu. Bagaimana caranya untuk memikat follower? Nah, terutama ini ya untuk sahabat KUKM itu memikat follower itu sangat mudah dan sangat gampang. Itu memberikan solusi banyak orang yang punya masalah. Baik. Salah satunya adalah konsultasi. Berarti konsultasinya lebih ke kesehatan. Konsultasi semuanya. Jadi soal pribadi. Oh, baik.
buat seru-seruan ya, supaya ada konten lain. Jadi ini konsepnya bukan melulu hard selling. Hari ini tuh hard selling udah tidak mudah lagi ya untuk dilakukan hard selling, maka lakukan yang namanya soft selling. Caranya gimana? Ya yang seperti Mas Abdul tadi bilang. Jadi jangan melulu jualan aja. Betul. Ada teaser nanti yang pokoknya ngarahnya itu kan tuku kopi iki lho, betul, gitu ya kira-kira ya. Betul. Nah, berarti konsul apa aja bisa untuk orang-orang yang sakit, dalam tanda kutip sakit beneran, semuanya bisa. Jadi sobat KUKM tuh biasanya kalau live TikTok itu yang banyak itu teman-teman itu edukasi soal TikToknya misalnya ya, gimana untuk pemula, live itu gimana dan lain sebagainya. Ini konsultasinya, edukasinya tuh edukasi everything ya di sana. Jadi lebih pinter ya narik followernya tuh, jadi dari segala penjuru audiens ya ditarik sama Mas Abdul. Oke, yang malam juga ada ya? Malam jam 10 hingga sampai jam 00. Dan itu percaya atau enggak, di jam itu tuh rame banget ya kan? Ya, bener nggak? Betul. Rame banget di jam itu. Kebetulan ini baru Februari ya, mulai Februari. Oh, TikTok mulai Februari tahun ini ya? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8 bulan. Ya. 8 bulan 13.000. Langsung 13.000. Oke, sekarang gini, ceritain dulu Mas, dari Februari 2023 lalu awal pertama punya akun TikTok atau sebelumnya udah punya tapi nganggur atau gimana? Sebelumnya sudah ada. Oh, sebelumnya sudah ada tapi stuck ya, udah gitu-gitu. Belum dioptimalkan ya, belum dikembangkan bahasanya. Bahasanya teman-teman di TikTok tuh belum dikembangkan akunnya. Belum dikembangkan ya berarti waktu itu ya. Kalau yang akun yang pertama justru tahun 2018 belum Shopee ya. Tapi, masih yang bawa ya. Betul, tapi di situ saya cuma hanya sekedar hiburan. Oke. Dan hingga tahun 2020 itu follower hingga sampai 80.000,5. Oke, hiburannya apa Mas? Boleh tahu Mas? Karena di zaman-zaman itu kalau masih tahu sekarang di mana nasibnya bawa TikTok itu ya. Kalau akun yang pertama kan kebenet ya, dikarenakan ada beberapa kesalahan. Pelanggaran PL ya, kena PL dia. Ya betul. Ini pelanggaran yang tidak terampuni. Memang ada beberapa teman-teman ya KUKM itu kita harus memahami aplikasi TikTok antara pelanggaran atau supportnya kita harus pelajari. Betul. Plus minusnya kita tahu. Kalau saya sendiri pelajarannya dari akun pertama 80,5K hilang begitu saja. Hilang begitu saja dikarenakan satu, kita menjual produk orang lain yang pertama. Baik. Ada kopi rempah, ada zen dan bla bla bla. Ternyata di situ satu plafon itu satu PIRT, legalitas, nggak boleh dicampur. Nah, setelah itu ada perubahan yang namanya affiliate. Lebih baik affiliate, jangan sampai memasukkan di toko kita, tapi ada produk lain. Itu tidak boleh. Dan yang kedua, ketika live streaming itu harus ada produknya. Di depan harus ada produk. Tidak boleh nggak ada produk kita ngobrol. Harus ada produknya, kita perkenalkan. Terus selanjutnya, ketika sudah ada produk, jangan berhenti sampai 10 menit atau 5 menit, ya minimal 5 menit monoton diam aja, ditunggu atau ditinggal atau apa, jangan sampai itu pelanggaran. Itu udah masuk PL ya. Itu yang hari ini atau yang dulu yang ke band itu? Ya, yang ke band. Oh, oke, baik. Kita pelajaran ya. Kita belum bicara yang hari ini ya. Terus yang kedua itu kalau mau live streaming jangan sampai ada benda sajam. Bener. Tapi TikTok itu Mas kadang-kadang juga ngebaca, kita pakai kacamata sininya tuh kebaca sama dia benda tajam gitu ya. Kalau macam-macam gitu loh. Iya kan Mas. Jadi nah itu yang mesti hati-hati ya, ada karena anak kecil lewat atau suaranya aja udah kena nangis atau teriak, itu nggak boleh. Hari ini sensitif ya. Hari ini udah seketat itu TikTok rulesnya. Oke, balik ke yang dulu gimana kena PL-nya. Ada lagi? Nah, terus ketika mungkin teman-teman sahabat KUKM suka masak misalnya, live streaming nih, ada kompor. Wah, nggak boleh api. Itu sebenarnya nggak boleh. Iya. Api. Betul. Nah, terus yang selanjutnya lagi, ketika kadang orang nggak sengaja kan live streaming sambil jalan pakai mobil, pakai sepeda motor itu,
liatin jalan aja, itu sudah nggak boleh. Itu karena juga nggak berbahaya. boleh. Oh baik, sambil Bahaya nyetir pengemudi. dia betul ya. Nanti takut apa dan sebagainya. Ya, ya. Banyak banget yang kita harus pelajari. Ya, itu lebih berhati-hati. Oke. TikTok lebih sensitif. Oke, baik. Nah, yang akun yang baru ini, itu dibikin kapan? Terus mulainya bagaimana? Saya awal mulanya itu dari Januari sebenarnya ya, punya konsep itu. Tahun ini ya? Saya buka, iya tahun 2023. Saya buka, di situ saya pelajari lagi, ketemu di saat Februari. Oke. Saya belajar sendiri ya, otodidak. Oke. Februari akhir, langsung saya buka yang namanya seller. Nah, di situ TikTok langsung seller ya. Karena emang tujuannya mau jualan Abimana ini. Betul. Ya. Itu pun belum 1000, tapi bisa live streaming. Ratusan ya, benar. Masih 400 atau 500 saat itu. Iya, karena Mas Abdul ini mainin algoritmanya, jadi cepat, nggak perlu 1000, berapa ratus sudah bisa, karena dia pasti telaten tuh ngeliatin live-nya orang, terus mainin algoritmanya. That's why itu rahasianya TikTok tuh ngebaca kita ya, iya kan? Oke. Jadi awalnya gitu kan ya, Mas Abdul berarti memainkan algoritmanya TikTok ini sehingga nggak sampai 1000 follower seperti yang dibilang TikTok sudah bisa ratusan aja udah bisa live. Ya. Ini saya sedikit membongkar ya. Ini sebenarnya nggak boleh dibongkar sebenarnya. Nggak apa-apa Mas, kalau di sini nggak kena PL ya. Monggo. Jadi gini untuk sahabat KUKM ya, yang pertama mulai dari pertama saya belajar TikTok, yang kedua, akun yang kedua ini. Sebenarnya teman-teman, TikTok itu lebih mempermudah untuk mengembangkan UMKM. Ya. Oke ya, meskipun sebelum 1000 kita sudah live streaming. Dulu di saat tahun 2021 itu belum bisa. Tahun 2022 ada suatu program belum 1000 bisa live streaming, itu yang pertama, itu kemudahan UMKM. Ya. Oke ya. Terus yang kedua untuk meningkatkan daya follower, jangan tergesa-gesa live streaming, harus order. Oke ya. Yang terpenting dikenalkan terlebih dahulu. Minimal live streaming itu 30 menit atau 1 jam. Ya. Itu rutin. Iya. Ada yang beli ataupun tidak, saya pasti mengalami nasib nggak ada yang beli dalam seminggu. Bahkan kadang nggak ada yang nonton kali ya, cuman lewat aja patroli dia mulung-mulung koin lewat doang. Terus jangan putus asa teman-teman ya. Kalau semisal, aduh nggak ada yang nonton nih, gitu. Kok nggak ada yang tap-tap layar? Baper ya, terus sedih, besoknya nggak live. Putus asa sudah. Ya, hilang dah tuh. Oke, dengan caranya, yaitu kita bikin konten. Oke. Nah, kontennya seperti apa? Kita bervariasi saja. Dan di satu sisi variasi itu jangan monoton, ini loh kopi rempah Abimana, atau ini loh minuman yang sehat dan sebagainya dari es water. Nah, jangan monoton seperti itu. Kalau bisa mungkin ya dengan keahlian teman-teman, entah memasak, entah suka fashion, entah suka liburan, ya nggak apa-apa, diajak ke situ, ya kan, biar lebih asik, lebih enjoy. Kalau misalnya monoton, itu nanti orang-orang wah paling kontennya tentang jualan. Iya, kalau lagi yang nggak butuh skip gitu ya. Kalau sudah menemukan keahlian dari teman-teman masing-masing, nama itu mempengaruhi ya, mempengaruhi perkembangan akun. Ingat ya. Yang pertama, jangan diprivasi. Wah, iya. Akun jangan diprivasi. Ya mungkin dia nggak butuh dapat gift, nggak bisa loh kamu di gift kalau di privasi. Betul. Terus yang kedua itu nama itu jangan sampai, maaf ya, mungkin alay lah istilahnya kan, jangan. Kalau bisa nama yang sesuai, mungkin ada kopi rempah Abimana ya, Abimana ya sudah Abimana. Karena keahlian saya, maaf ya, di bidang spiritual, Abimana sang penerawang. Jadi teman-teman KUKM kalau misalnya mau bergabung dengan live streaming saya, bergabung lihat konten saya, di add atau di follow @Abimana _sang penerawang. Nah di situ nanti bisa bongkar. Ada yang sudah join ke live-nya Mas Abdul, Abimana ini tadi Abimana _sang penerawang. Sudah ada yang sudah gabung.
sudah absen tiap hari ya love orangnya. Itu. Wah, sekarang udah berapa Mas akunnya follower? Kalau follower dari yang cuma ratusan ya. Betul, teman-teman ya. Pokoknya yang penting jangan pantang menyerah. Dan sekarang ini kalau mau bisa di zoom ini itu 13,2K. Nanti di screenshot aja kali ya, ditaruh di samping ya. Selama nanti mulai Februari, Maret, April sampai sekarang 13,2K. Wah, luar biasa. Ini nggak mudah loh. Nggak mudah loh, ngomongnya mudah, prakteknya nggak mudah Sobat KUKM ya. Apalagi dilakukan semuanya sendiri sama Mas Abdul. Betul. Ya. Saya sendiri tanpa ada karyawan. Oke, baik. Nah, tadi udah dicontohin yang di Shopee, itu ngomongnya intonasinya tuh harus dimainin. Kalau di TikTok, ini seperti apa penampakan Mas Abdul pada saat di akun Abimana_sang_penerawang. Oke, boleh. Kita dalam penjualan teman-teman semuanya ya. Di sini kan kita ada produk Abimana ya. Oke, di sini ada saset, ada 50 gram, ada 100 gram, ada 200 gram. Oke. Dalam penjualan mulai dari Maret ya, memang Februari kita belum ada penjualan ya. Tetap. Dari Maret itu 1, 2, 3 lah ya kan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September atau 7 bulan kita bisa tembus dengan 712 orderan. Dan di satu sisi kita juga punya yang namanya affiliate. Dan affiliate itu orang-orang atau teman-teman itu yang membantu untuk mengembangkan produk kita. Ya, nanti ketika mereka jual itu bisa dapat keuntungan. Kalau bahasa online-nya itu affiliate. Tapi bahasa umumnya itu ada reseller. Nah, oke ya. Oke, itu teman-teman kita rawat ya, yang itu kita rawat. Terus kalau untuk penghasilan di sini kita bisa cek ya. Seller centernya kita bisa cek. Itu di keuangan ya, teman-teman ya. Bisa di keuangan kita cek. Waduh, ini kita lihat balance. Ini masih 2 minggu ya, 2 minggu teman-teman ya. Ini 2 juta ditambah 400, ini 2 juta 700-an. Ini 2 minggu. Dulu waktu Maret cuman 100.000, 200.000. Nah, ini penjualan ya, penjualan produk ya. Betul. Ini masih 2 minggu dan ini masih belum proses yang lainnya yang belum dicairkan. Oke ya. Dan mulai 3 bulan yang kemarin sampai sekarang itu kurang lebih 12 juta. Oke, kan bisa sampai lebih 12 atau 13 gitu. Paling minim 7. Oke. Nah, kalau di sini sama juga di Shopee ada program-program dari TikTok Shop-nya, Mas? Kalau untuk Shopee ya kita harus sering-sering kontrol di sales centernya. Jadi penjualannya itu bagaimana, ada program apa, kita ikutin aja. Kalau di Shopee. Di Shopee. Kalau di TikTok Mas ada juga nggak sama dengan program-program gitu promo? Sebenarnya kalau di TikTok itu pasti ya semuanya ada ya. Kayak program apa itu di notifikasinya itu di sales centernya sudah ada. Kita ikuti juga. Cuman kalau di TikTok itu kita lebih simple, lebih praktis, lebih menguntungkan. Lebih gampang digunain ya? Lebih untuk gampang. Para UMKM. Betul. Ya. Bahkan kelebihannya itu banyak banget. Selain kita live streaming bisa menjual produk, kita dibayar juga pakai gift. Pakai gift. Ya nggak punya klien boleh mulung-mulung dulu ya. Mulung. Orangnya di atas Mas, tolong dikasih. Oke. Kita kasih tahu ya untuk pembuktian. Oke, yang pertama kita kan klik akun. Terus habis itu profile, ini mengetahui gift kita ya, hasil live streamingnya. Dibuka balance-nya. Nah ini baru 2 minggu ya mungkin ya, 2 minggu ini ya. Sekarang tanggal berapa sih ya? Sekarang 19 ya, hampir 2 mingguan ya. Ini lumayan buat uang jajan itu 1.500.000. Lumayan banget ya. Nah, ini mah udah sultan ya, udah sultan belum? Belum. Ada. Ya. Ini masih ecek-ecek ya. Aduh, Cuman saya mengajak teman-teman KUKM itu saya bisa, kalian pasti bisa. Oke. Ya. Koinnya belum di top up Mas itu atau nanti mau di exchange dari 1.500.000 jadi koin Mas? Kalau kita nggak main koin. Baik.
Kita yang penting mengajak teman-teman itu. Oh, jadi itu pure gift dari teman-teman ya? Betul. Oh, oke, baik. Betul. Ya, ini prinsip ekonominya jalan semua sih ya. Kalau Mas Abdul Ya. nggak mau rugi, nggak mau top up, jadi Betul. ya udahlah. Dia ini paling banyak itu yang sore tadi, yang edukasi, yang konsultasi sembarang kalir itu mau ya kan, yang konsultasi apapun itu tadi banyak terima gift, tambah yang malam pasti ya, yang malam rame. Nah ikut ngomong juga nggak Mas, ngobrol-ngobrol gitu, Nah, yang sore atau yang malam? Oke, untuk membongkar ya, kalau andai kata penjualan, jangan sekali-sekali komal. Ah baik. Karena tidak fokus dengan materi. Ngobrol malahan ya? Iya, Oke. itu yang pertama. Terus yang kedua itu komal ada juga on cam sama Audio. nggak on cam, Iya. ya kan? Jadi kita nggak tahu orang di balik layar itu, maaf ya, ngerokok atau pakai sajam, lagi ngupas atau apa kan kita nggak tahu ya kan. Iya benar. Akhirnya dampak. Iya betul. Oke ya. Terus diusahakan juga jangan komal, jangan ikut apa PK dan sebagainya. Kalau live streaming Nggak harus boleh tetap ya, nggak fokus boleh. jualan aja Harus pokoknya. harus Oke, harus baik, ya. seperti itu. Terus keuntungannya lagi selain di Nusantara ya atau di Indonesia. Iya. Ternyata di TikTok ini selain penghasilan di sini ada offline-nya sebenarnya. Oh, oke, boleh. Pertama, kita itu sering sekarang mengirim ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Thailand. Ya. Sekarang ya udah mulai Sekarang. kirim ke sana ya. Nigeria masih jalan ya tapi? Barusan kemarin. Masih jalan kontrak, ya? masih kontrak. Oh, oke, baik. Entah mau dilanjut atau Oke. Tapi yang ini masih kecil ya teman-teman ya. Jadi mereka itu kita sarankan order 1 kilo atau 2 kilo, 5 kilo. Nah, ke negara tersebut. Nah, kita yang paling jauh itu baru ke Taiwan. Sasaran kita itu adalah WNI atau apa TKW ya, seperti yang itu. rindu sama kopi-kopi di Indonesia, Betul. bahkan kopi rempah mungkin di sana jarang ya. Kopi Betul, rempah yang betul, terkenal ya. betul. Baik. Mm-mm. Oke, baik. Nah, jadi yang offline itu gimana Mas teknisnya? Jadi ketemu sama orang lewat TikTok, terus nanti di approach atau gimana? Betul. Jadi kita sarankan itu jangan menyebut aplikasi ya. Contoh soal. Oke. Oke, nanti teman-teman kalau misalnya mau pesan ya selain di live streaming ini kita lewat WA apa namanya WhatsApp misalnya. Kan menyebut WhatsApp. Nggak boleh ya? Itu enggak boleh. Oke. Nah, Jadi kata sandinya aplikasi hijau. aplikasi hijau. Ya. Jangan pakai WA atau apa gitu jangan. Di aplikasi hijau aja ya. Nanti saya kirim gitu. Ya. Nah, nanti setelah itu baru suruh ke DM atau inbox lah bahasa dulunya. Baru kita kasih nomornya. Oke. Nanti kita baru proses ke aplikasi hijau. Setelah itu kita minta alamatnya di mana, kita cek ongkirnya berapa, terus kita cari ekspedisinya yang bisa ke luar negeri itu apa. Nah, baru kita proses di situ. Ah, baik. Jadi jualannya dua-duanya jalan ya. Jalan, Yang offline, jalan, online. yang online juga tetap jalan. Tapi sekali lagi sobat KUKM, itu semua tidak semudah Mas Abdul ngomong di sini ya kan. Baik. Nah, ini Mas, boleh dikasih contoh kalau pas live TikTok seperti apa? Yang jualan aja ya, yang jualan Abimana seperti apa Mas? Tadi kan udah ya yang Ya, ya. sebenarnya sama aja, cuman bedanya kan kalau misalnya di mana di TikTok Nyari topengnya ya Mas? itu kita kasih topeng gitu. Topeng atau masker Mas? Oh iya, masker sebenarnya, aja masker ya, masker. Dan di satu sisi itu apa namanya, kalau untuk ke masker dan sebagainya kan pasti orang bertanya kenapa kok pakai masker kan gitu yang pertama ya. Nah, Mas, ada juga yang komen, lepas dong maskernya gitu. Nah, itu pancingan. Beli dulu baru saya buka. Nah, di situ dia beli. Nanti saya buka ya. Oh, tapi kok masih 1, 2 lagi gitu. Kita pancing lagi, itu namanya edukasi ya. Istilahnya conversation sama teman-teman jadi lebih nyaman kan gitu. Bikin greget juga kan gitu. Nah, terus di samping itu ada juga logat yang memang benar-benar wah ciri khas banget nih. Ini kalau teman-teman ya bergabung dengan live streamingnya Abimana Sang Penerawang, pasti banyak komen, halo Mas yang suara merdu, itu pasti. Dan bahkan terkesan itu seperti kita mendengarkan radio. katanya. Iya, coba dong, ayo pengen tahu ya sobat KUKM kalau di TikTok seperti apa.
Oke, kalau misalnya untuk dicoba ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat KUKM Sidoarjo. Oke, jangan lupa dijaga kesehatannya dan juga kita harus lebih berhati-hati dan fokus setiap kegiatan yang ada. Nah, daripada pusing-pusing ya memikiri pekerjaan dan sebagainya, capek ya di rumah atau di pekerjaan, jangan lupa ngopi terlebih dahulu. Jangan lupa kopi rempah Abimana selalu membantu kita menguatkan dan memberikan daya tahan tubuh kita. Bahkan bagus juga untuk semua kalangan ya, entah itu punya penyakit semacam pilek, flu, demam ya. Terus di satu sisi juga kita bisa merawat kulit kita. Bagi teman-teman atau kaum hawa ya, langsung saja bisa nanti dipakai make up seperti masker. Pas rasanya, aromanya pasti khas banget. Nah, kalau misalnya penasaran, langsung aja jangan lupa diklik keranjangnya kopi rempah Abimana di situ. Tapi sebenarnya nggak jauh beda sih, cuman kira-kira seperti itu ya. Iya, seperti itu. Wah, keren. Saya dibawa aja Kak, bantu tetep ya. Iya, betul, tetep. Kalau WL boleh, kalau WL. Kalau Mainin WL boleh. Iya, Kalau sebenarnya jualan mainin WL boleh, ya, boleh, ya. boleh. Masih oke ya, Masih yang oke, nggak nggak boleh apa-apa. adalah disarankan, nggak boleh disarankan, nggak perlu WL, Betul, jangan betul, WL betul. sama PK Betul. Coba di edukasi teman-teman yang mungkin tidak paham TikTok, itu bahasanya komal itu apa tadi Mas? Nah, betul. Komal, iya coba boleh, komal itu apa, PL apa, WL apa, lalu apa lagi ya? Iya. PK apa? PK apa? Gitu. Bukan PK itu ya, ini PK-nya beda. Kalau di TikTok gimana Mas? Kalau bahasa untuk jualan tadi udah ada kalau mention platform sebelah nggak boleh ya. Jadi kalau WhatsApp itu platform hijau gitu ya. Terus apalagi Mas bahasanya supaya teman-teman ini nggak salah baru jualan wes di ban gitu Ban, ya. betul. Kasihan. Gimana Kasihan. Mas? Boleh. Oke, sebenarnya bahasa yang kita mengerti aja ya. Kalau untuk ke PK itu tanding aja. Saya live streaming, Mbaknya live streaming, terus kita undang. Nah, jadi satu layar itu ada 2 gitu kan. Ada 4 ya. Ya, terus habis itu diundang untuk ada gambar apa tinju gitu kan. Iya. Nah, itu PK namanya. Nah, di situ pertandingan di situ. Jadi kalau semisal kita live streaming jualan dengan cara seperti itu, akhirnya nggak fokus. Satunya ngobrol apa, yang satunya ngobrol apa kan gitu. Oke, itu jangan. Nah, kalau bisa dihindari. Terus yang kedua, itu kalau misalnya komal misalnya kan, atau komal itu secara serentak atau 2, 3 gitu kan sama teman-teman kan. Jadi ada teman-teman mungkin bisa lah untuk dia satunya diem ya mendengarkan, tapi nggak tahu di belakang itu banyak orang ngobrol ini ngobrol itu kedengeran. Karena pas ketika kita menyampaikan kopi rempah Abimana nggak dengar, itu jangan, nanti dipikir kita nggak promo, nanti ada satu larangan. Komal itu yang naikin teman-teman. Jadi kalau di TikTok itu yang ada kolom-kolom kecil yang bisa 4, 8, betul. Aku nggak tahu. Itu yang kita bisa lempar-lempar gift, kasih apa, itu komal namanya. Namanya komal. Lebih baik disarankan sama Mas Abdul kalau jualan better tidak, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu semua, karena audio visual bisa dimainkan kecuali ada rulesnya kali ya Mas. Teman-teman sekarang gini, nggak off cam, nggak boleh ada audio di mute semua, hanya off cam kita naikin komal, nggak apa-apa. Jadi Mas Abdulnya tetap jualan gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya kali ya. Tapi kan untuk pemula itu harus hati-hati dulu, nanti kalau udah expert boleh dimainin yang seperti itu. Terus apa lagi ya Mas, WL tuh gimana? WL itu boleh ya kalau mau jualan kan tetap dapat gift, itu boleh ya? Boleh. Kalau WL itu memang kita selingkan aja ya. Contoh soalnya gini, contoh soal saya menjual kopi rempah Abimana nih, ya kan. Kalau misalnya beli kopi rempah, biasanya kan terkenal penerawangannya, ada komen-komen misalnya, Mas bagaimana nih suami saya, gitu ya. Atau Mas ini usaha saya ketutup apa gimana gitu. Terus rumah tangga ya kayak gitu ya, atau sakit saya seperti ini kayak gitu. Ya, yang jam 3 pokoknya semuanya. Jadi setiap kali live itu ada kata-kata seperti ini. Nah, ini nanti saya bongkar semuanya.
jangan lupa diklik keranjangnya Kopi Rempah Abimana atau bahkan dia memberikan will itu tadi ya. Nah, di situ dapatnya di situ, baru nanti saya jawab gitu. Aduh, giftnya apa Mas? Mahal Mas yang apa itu? Oke, ini biasanya, sedikit ya. BA-nya bukan yang apa biasanya? Yang hiu, kereta? Aduh, kita ya, Mas, ya? kita belum sultan ya. Tapi di sini ada beberapa yang saya kalau ST sering. Yang ini kita juga ada beberapa ya. Jadi selain untuk jualan, biasanya itu kalau malam dapatnya ini pasti dapat. Ini berapa punya? 100. Wah, 100 lumayan. Itu tadi balance-nya udah dilihatin, dapatnya segitu ya. Itu nah, ini yang konsultasi. Oh, ini fotonya, ini foto asli ini. Asli. Oh, editanya bagus ya. Di sini kita itu kalau apa ya menyesuaikan kan dengan kontennya, dengan fiturnya semuanya kita sesuaikan. Nah, ini ya udah dibongkar semua loh sama Mas Abdul, kopi Abimananya, kopi rempah Abimana ini. Ini Mas Abdul udah kasih semua rahasianya. Ada rahasia lagi yang belum dikasih Mas ini? Satu lagi. Terakhir ya, boleh. Oke, buat teman-teman KUKM. Kalau misalnya live streaming, janganlah sekali-sekali monoton. Jadi kita asah keahlian kita. Ada yang memasak misalnya, mungkin nggak apa-apa lagi masak, asalkan jangan ada kompor atau apa. Bikin puding atau apa dan sebagainya. Sambil ditaruh aja produk teman-teman semuanya di sini, sambil ngobrol sambil masak gitu. Yang pertama ya. Terus yang kedua, misalnya nih, aku nggak bisa ngobrol ke audiens ya kan. Aku bisanya guyonan misalnya. Nggak apa-apa, jualan sambil gini. Kopi rempah Abimana kok gambarnya gelasnya kayak gini ya, gambarnya love ya, ini kamu cinta sama siapa, jadi ada guyonan, kan ada versinya seperti itu. Nah sekarang kan ada juga banyak ya konten-konten yang seperti itu, atau mungkin contoh kayak saya itu kan penerawangan atau spiritual, ya sudah kita spiritualnya kalau misalnya kamu beli ini nanti aku terawang kan gitu. Ada jasa, ada produk, jadi kita nggak cuman aduh aku beli produk doang nggak dapat apa-apa kan gitu, itu pancingan. Atau misalnya masak, nanti aku kasih tipsnya cara buat ini, nanti ini tolong jangan lupa beli ini. Tapi dengan sesuai lo ya, sesuai lo ya. Nah, itu tipsnya. Baik. Wah, banyak ya tipsnya ya, dipraktekin semua. Boleh diulang-ulang kalau mau ditonton tadi step-stepnya apa aja dicatetin boleh ya. Nah, ini kita udah di penghujung Sinobar kali ini. Kayaknya udah lebih dari 30 menit ya. Saking serunya kita ngobrol bongkar rahasia. Kalau bongkar rahasia gini seneng, apalagi ini terkait dengan marketplace yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan hari ini oleh para pelaku UMKM terutama di Jawa Timur. Oke, Mas Abdul Hakam Mustaqim, betul ya? Betul. Owner dan founder Kopi Rempah Abimana Prambon Sidoarjo. Kalau mau ikut live Shopee-nya atau mau lihat produknya di Shopee, ada di UD Abimana Jaya. Betul. Betul ya? Kalau mau di Terawang, bukan. Kalau mau beli ini maksudnya, kalau mau beli ini gratis di Terawang, ya kan? Itu boleh ke TikTok-nya Abimana Sang Penerawang. Langsung aja di follow, kita tungguin ya jadwal live-nya di apa ya? Diingat jadwal live-nya itu di jam berapa saja supaya bisa nanti ya dapat beli ini bonus Terawang. Kapan lagi daripada yang satu mawar bacain kodam. Namamu udah dibaca-bacain, kamu udah kasih mawar tapi namamu udah dibaca-bacain. Kalau ini udah jelas, kan di keranjang kuning itu tinggal diklik transfer Mas, sudah itu sudah amanah gitu ya. Langsung di Terawang mau tanya apa aja. Betul ya Mas? Instagramnya kalau mau lihat-lihat produknya ada di @abimana_official. Sama semua ya. Oke, baik. Nah, selain ini Sobat KUKM juga ini yang wajib paling enggak kualat loh ya. Kamu harus follow Instagramnya @diskopukm.jatim. Juga @berandajatim_ untuk lihat semua produk di depan saya. Juga ini saya lagi live di coworking space KUKM miliknya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Boleh di sana diklik supaya nggak ketinggalan workshop setiap minggunya. Ada di Instagram @kukmspace.jatim. Oke, terima kasih. Boleh terakhir yang ini dipraktekin yang penerawang tapi ujung-ujungnya jualan kopi. Boleh Mas? Ayo dong. Saya dikasih ya sebelumnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terakhir coba kita lihat
live TikTok Abimana Kopi Rempah tapi terawang. Saya yang ini ya, yang coba kita simulasi ya Sobat KUKM. Oke. Wah, aku udah masuk nih di akunnya Abimana Sang. Nah, bertanya dulu tentang masalah apa dulu. Oke. Selamat sore Mas Abimana. Ya, so. Dia nggak tahu namanya Abdul ya. Dia tahunya akunnya namanya Abimana. Selamat sore Mas Abimana. Ya, oke sore. Tika nama saya. Ya. Oke sore Tika. Iya. Ada yang bisa dibantu? Aku tap dulu aja ya Mas ya. Aku nggak punya koin, gimana Mas? Bisa diterawang apa kalau nggak punya koin? Mas ini serius. Oke, untuk Mbak Tika langsung aja, jangan lupa diklik keranjangnya yang ada di kanan atau di kiri pojok itu ya. Nanti kalau misalnya sudah klik keranjangnya Kopi Rempah Abimana, bebas mau pilih salah satu atau yang sasetan yang 50 gram, 100 gram atau 200 gram, nanti gratis dalam penerawangan atau konsultasi gratis sama saya. Oke, diklik aja kan ya Mas? Boleh langsung. Diklik aja kan ya? Siap. Siap. Udah Mas, udah tak klik. Aku mau diterawang. Ini tahun depan siapa yang jadi gubernur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.